kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita buka kitab kita Bapak Saudara dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Pasal 23 ayat yang ke-18, demikian Bapak Ibu, firman Tuhan saya baca. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi saya baca, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal dalam hidup kita, dalam hidup manusia yang tidak bisa dikembalikan. Yang pertama Bapak Ibu, waktu. Yang kedua adalah kenangan. Yang ketiga adalah kesempatan. Ketiga hal ini tidak bisa dikembalikan. Misalnya masalah waktu kita tidak bisa mengembalikan ke belakang. Ini sudah jam 11:30, maka kita kembalikan kembali kepada jam 8. Tidak bisa Bapak, karena itu adalah waktu yang tidak bisa dikembalikan. Makanya selagi ada waktu, gunakan kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah kenangan atau nostalgia. Kenangan adalah itu juga tidak bisa dikembalikan. Maunya saya suka ke masa-masa dulu. Saya suka ke masa-masa dulu ya, seperti itu. Tidak bisa juga dikembalikan Bapak Saudara. Adalah kenangan. Yang ketiga, Bapak Saudara, juga kesempatan. Kesempatan ini adalah juga tidak bisa dikembalikan bagi kita. Bapak Saudara, 3 hal. Dan juga ada 3 hal yang tidak boleh hilang. Amsal katakan, harapanmu tidak akan hilang. Ada 3 hal yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita, yakni pertama adalah pengharapan. Yang kedua adalah ketulusan. Yang ketiga adalah gairah. Ketiga hal ini tidak boleh hilang dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Pengharapan selalu punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan adalah orang yang pikirannya pendek sekali. Tidak berpikir masa depan dan tidak berpikir apa yang terjadi. Itu adalah tidak punya pengharapan. Lalu ketulusan. Ketulusan ini Yesus pernah katakan, hendaklah kamu tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Nah, ketulusan tidak boleh hilang dalam setiap kehidupan manusia. Kedua-duanya, kalau hanya cerdik yang ada, maka apa yang dia lakukan adalah selalu mengakal-akali orang, selalu membuat orang susah. Kemenangannya saja karena dia cerdik. Tapi firman Allah katakan bukan cerdik yang tidak bisa hilang, tapi yang tidak bisa ini adalah ketulusan. Ketulusan ini adalah tidak boleh hilang dalam setiap kehidupan manusia, dalam ketulusan. Yang ketiga adalah gairah. Gairah ini adalah merupakan suatu semangat atau spirit ya. Banyak orang Kristen atau umat Tuhan menghadapi hidup ini secara apatis, atau tidak punya spirit, atau tidak punya semangat, atau tidak punya pengharapan dalam hidup ini. Dalam setiap kehidupan kita harus memiliki yang disebut dengan gairah. Gairah ini sama dengan nafsu. Bapak Ibu, bukan nafsu negatif maksud saya, tapi misalnya kita tidak enak makan, saya tidak punya nafsu makan, itu adalah nafsu, itu adalah gairah. Hal ini Bapak Ibu tidak bisa hilang dalam setiap kehidupan manusia. Pengharapan, ketulusan, dan gairah. Coba kalau tidak punya gairah dengan
tidak punya pengharapan agak mirip-mirip Bapak Ibu. Saya beberapa hari yang lewat saya lihat di papan Facebook bahwa gara-gara karena kelaparan, 2 anaknya, 1 ibu rela gantung diri di rumah sendiri karena alasan tidak punya makan dan tidak punya makanan. Bapak Ibu, kita puji Tuhan di Tamteng ini masih belum ada yang mati karena kelaparan. Makanya Bupati mengeluarkan satu statement berkata, saya siap bunuh bila ada warga saya di Tamteng ini yang mati karena kelaparan. Secara logis juga, siapa yang mau mati, kan? Secara pemikiran, Bapak Saudara. Nah, Bapak Ibu, bahwa kita bisa memperhatikan di sini bahwa 3 hal ini yang tidak bisa hilang dalam setiap kehidupan kita. Harapan ini adalah sesuatu yang akan kita raih. Harapan ini adalah sesuatu yang akan kita terima, bukan yang sudah kita terima. Misalnya kita punya 100 juta. Inilah harapan, bukan itu harapan, tetapi harapan yang akan kita raih dan yang akan kita capai. Itu adalah harapan. Harapanku maunya anakku seperti ini, harapanku maunya hidupku seperti ini. Itu adalah satu harapan. Dan jangan pernah hilang harapan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Ada 3 poin saya akan berikan bagi kita, bagaimana caranya supaya harapan tidak akan hilang. Bagian B saya akan bahas dalam Amsal 23 bagian B. Bagian berkata, karena masa depan sungguh ada. Bagian B, dan harapanmu tidak akan hilang. Saya akan membahas ini Bapak Ibu, bagaimana supaya harapan kita tidak akan pernah hilang dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Yang pertama, jangan mudah menyerah dalam keadaan apapun. Amin. Jangan mudah menyerah dalam keadaan apapun. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang sering kali cepat putus asa. Banyak orang yang sering kali cepat kecewa. Banyak orang yang sering sekali Bapak Ibu Saudara frustasi dengan keadaan yang dialami. Tapi firman Allah berkata supaya harapan tidak akan pernah hilang. Jangan pernah mudah menyerah dalam keadaan suatu apapun. Orang percaya yang tidak punya harapan, misalnya Bapak Saudara, orang percaya adalah harus punya prinsip. Tetapi orang yang tidak punya harapan adalah tidak punya prinsip. Nah Bapak Saudara, saya akan sampaikan bagi kita bahwa jangan mudah menyerah dalam situasi apapun Bapak Ibu. Saya memberikan contoh dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, Yusuf adalah punya harapan. Pernah dia bermimpi dan dia berkata kepada saudara-saudaranya, apa mimpiku ini? Berkas-berkasku berdiri dan seluruh berkas-berkasmu, 11 berkas-berkasmu mengelilingi berkas-berkasku dan sujud menyembah kepada berkasku. Sampai saudara-saudara berkata, berarti kau menganggap kami ini mau menyembah engkau? Timbul hal kebencian dalam hati saudara-saudaranya. Lalu dia bermimpi lagi. Matahari dan bulan dan 11 bintang datang menyembah aku. Itu mimpi Yusuf. Dan mimpinya ini adalah menjadi harapan dan menjadi kenyataan Bapak Ibu. Lalu saudara-saudaranya makin benci kepadanya. Masa aku, ayah dan ibu dan seluruh saudara-saudaranya akan menyembah dia. Bapak Saudara, bahwa harapan ini membuat dia sulit, sehingga ketika Yusuf datang kepada saudaranya di ladang saudara, sampai dia dibunuh, dijatuhkan ke sumur, ingin dibunuh, dijatuhkan ke sumur yang kosong, maka ditarik kembali dan dijual kepada orang Midian, Potifar, saudara. Nah, kita bisa melihat di sini, saudara, penderitaan demi penderitaan meraih suatu harapan yang tidak bisa hilang dalam diri kita. Jangan mudah menyerah dalam situasi apapun. Sampai di rumah Potifar dia berhasil dan dia difitnah. Dan di situ juga berkata sampai dia dipenjara juga diangkat dan menjadi orang yang dipercayai. Tiba-tiba juru roti dan juru minuman Raja Firaun dipenjara. Maka ketika mereka bermimpi berdua-duanya, mimpi juru minuman dan mimpi juru roti,
menyampaikan mimpinya kepada Yusuf, dan Yusuf mengartikan Bapak Ibu. Kepada juru minuman berkata bahwa 2 hari lagi kamu akan digantung dan dagingmu, tubuhmu akan dimakan oleh burung-burung. Kepada juru minuman, juru roti berkata bahwa 2 hari lagi kedudukanmu akan dikembalikan oleh raja. 2 hari lagi genap bahwa mereka di juru minuman digantung di sebuah tiang, dan burung akan memakan dagingnya, dan juru minuman raja, juru roti raja adalah dikembalikan di posisi yang semula. Bapak saudara, ketika ditarik oleh raja, maka Yusuf berkata, ingat nanti aku yang di dalam penjara ketika engkau dikembalikan kepada jabatanmu yang semula. Rupanya lupa Bapak saudara, sampai dia duduk tidak pernah diingat, sampai beberapa tahun tidak pernah diingat jasa Yusuf dalam penjara. Untung Firaun mimpi. Ketika Firaun mimpi, maka dia dalam mimpinya ada 7 ekor sapi, ada 7 ekor sapi yang kurus, dan ada 7 ekor sapi yang gemuk. Nah, ketika ada di dekat sungai Nil, maka sapi yang kurus ini menelan sapi yang gemuk itu. Allah tidak masuk akal. Dan mimpinya ini membuat Firaun gelisah. Mimpinya ini membuat Firaun galau. Lalu dia kumpul seluruh para ahli. Dia berkata, siapa yang mengartikan mimpiku akan diberikan hadiah. Dan Bapak saudara, pada saat itu satu pun tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Barulah juru roti mengingat Firaun ada di dalam penjara orang Ibrani, yang apapun mimpinya dia bisa mengartikan. Bapak saudara, dipanggilnya lah Yusuf, lalu Yusuf mengartikan mimpi raja, dan Yusuf berkata, dalam 7 tahun ini masa-masa kejayaan, dan setelah masa 7 tahun akan ada kelaparan yang hebat. Bapak saudara, Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang yang nomor 2 di tanah Mesir. Orang yang punya hikmat, Bapak saudara, adalah itu harus dipakai oleh Tuhan. Dia diangkat oleh Firaun menjadi orang penguasa. Dalam 7 tahun menaburlah mereka dan menerima satu hasil yang luar biasa, Bapak saudara. Yusuf karena dia sudah tahu tujuan daripada mimpi Firaun, dia mengumpulkan seluruh bahan makanan. Dan ketika setelah 7 tahun berlalu, maka muncullah kelaparan. Kelaparan ini sampai pada di tanah Kanaan. Terasalah kepada Yakub, kepada saudara Yakub, maka mereka berkata, bahan makanan di seluruh dunia hanya ada di tanah Mesir. Dan mereka pergi ke tanah Mesir dan lain sebagainya, dari sebesarnya saja saudara ke-10 atau ke-11 saudara-saudara Yusuf sujud menyembah Yusuf. Pas mimpinya yang pernah dimimpikan, berkas-berkasmu semua sujud menyembah kepada berkas-berkasmu. Bapak saudara, setelah itu Bapak saudara dibawalah Yakub, dan orang Yakub juga menyembah kepada Yusuf karena dia adalah seorang penguasa. Mimpi akan menjadi kenyataan. Itu adalah merupakan satu harapan, Bapak saudara. Menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang luar biasa, Bapak saudara. Jangan mudah menyerah dalam keadaan suatu apapun. Kalau cobaan, masalah cobaan biasa, Bapak Ibu. Karena ada satu lagu berkata begini, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan selalu lurus. Dalam setiap perjalanan hidup kita pasti banyak cobaan. Dalam setiap perjalanan hidup kita pasti banyak masalah. Tapi ingat Bapak saudara, jangan mudah menyerah dalam keadaan apapun, Bapak saudara. Yang kedua, bagaimana harapan supaya jangan pernah hilang dalam diri kita? Yang kedua adalah selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Saya memberikan contoh dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 ayat 10.
Kita sering menyanyikan itu lagu itu, kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah. Itu Yabes. Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam ayat yang ke-9 dikatakan di situ bahwa ketika ibu Yabes melahirkan Yabes, maka penderitaan dan kesusahan yang luar biasa dialami oleh ibu Yabes. Tidak seperti yang dialami oleh wanita-wanita lain. Mereka susah, bahkan mereka memvonis Bapak Ibu, kelahiran Yabes di tengah-tengah keluarganya adalah membawa malapetaka. Kelahiran Yabes dalam keluarganya membawa kesusahan. Kelahiran Yabes dalam keluarganya adalah membawa penderitaan. Kelahiran Yabes di tengah-tengah keluarganya adalah membawa kesusahan bagi mereka. Tetapi ingat Bapak Saudara, ketika Yabes berdoa merendahkan diri di hadapan Allah, maka Yabes menerima satu hasil bahwa Tuhan memberkati dia melimpah-limpah, dan sampai lagunya berkata bahwa daerahnya diperluas oleh Tuhan. Bapak Saudara, ketika kita berdoa, yang buruk bisa menjadi baik, tapi jangan yang jelek bisa menjadi ganteng. Jangan yang jelek bisa menjadi cantik, tidak bisa, kecuali dioperasi Bapak Ibu. Tapi yang buruk bisa menjadi baik. Yang sudah divonis kehadiranmu di tengah-tengah keluarga ini, kelahiranmu di tengah-tengah keluarga ini membawa malapetaka. Tetapi Yabes mendengarkan kata-kata itu, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9-10, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka dia mendapat kasih karunia Allah, Bapak Saudara. Maka sampai hari ini kita boleh menyanyikan dalam sebuah gereja. Banyak orang yang menyukai lagu itu, Bapak Saudara. Nah, ini dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Ketika kita berdoa, maka yakin Bapak Saudara, Tuhan pasti akan campur tangan dalam setiap apa yang harus kita lakukan, Bapak Saudara. Yang ketiga adalah hidup dalam iman. Dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman, Bapak Saudara. Iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah sesuatu yang belum kita dapatkan. Tapi ketika kita berdoa mengandalkan Tuhan, yakin Bapak Saudara, berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Petrus, saya akan memberikan satu contoh dalam Lukas pasal 5. Kita baca Bapak Ibu dalam Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya baca Bapak Ibu. Demikian, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan di sini bahwa kalau di bidang nelayan atau di bidang nelayan, Bapak Saudara, adalah Petrus adalah orang yang profesional dan orang yang punya pengalaman. Oh Saudara, tapi ketika Yesus datang kepada mereka, dia naik di atas perahu Simon, dia bertolak sedikit di dalam. Di atas perahu Simon dia mengajarkan firman Allah, Saudara. Setelah dia mengajarkan firman Allah, dia berkata kepada Simon, Simon, tebarkanlah jalamu. Apa jawaban
Simon dalam ayat 5, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras. Berbagai-bagai pengalaman, berbagai pengetahuan, bermacam-macam, memakai cara apapun sepanjang malam, dan kami tidak mendapat apa-apa, alias gagal, tidak berhasil. Kenapa? Karena Simon hanya mengandalkan kekuatannya. Kita perhatikan ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Walaupun Petrus punya pengetahuan soal bidang ini, walaupun Petrus punya pengalaman di bidang ini, tetapi tanpa Tuhan tidak pernah berhasil, alias gagal. Tetapi bagian seterusnya Petrus berkata, karena Guru yang mengatakan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, itu kata imam, karena engkau menyuruhnya, maka aku menebarkan jalan juga. Kita bisa melihat ayat 6, Bapak Saudara. Mereka menangkap sejumlah besar ikan, Bapak Saudara. Dalam setiap kehidupan kita, andalkan Tuhan. Dalam setiap usaha kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap mata pencarian kita, Bapak Saudara, kita hanya mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah berhasil dalam hidup ini. Kembalilah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala apapun. Jangan andalkan pikiranmu. Dalam hidup ini, Tuhan tidak butuh pikiran. Tuhan tidak butuh kekuatan. Tuhan tidak butuh kecantikan. Tuhan tidak butuh kegantengan. Tapi apa yang Tuhan butuh adalah hanya hati yang punya iman, yang beriman kepada Tuhan. Hanya itu yang paling penting dalam setiap kehidupan kita. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara, kita bagi berdiri. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya.